Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau sharing nih. Jadi ikan gue ini sekarang posisinya lagi terserang amonia burn ya guys, atau ya penyakit di mana disebabkan oleh kadar amoniak tinggi pada air di akuarium. Jadi 3 hari yang lalu gue tuh lagi pergi keluar kota ya, dan ikan ini gue tinggal selama 3 hari, dan gue kaget pas pulang ternyata airnya bening, cuman ikan-ikannya tuh semuanya luka-luka merah-merah. Seperti yang kalian lihat nih, di beberapa bagian ikan gue kayak memar gitu, merah-merah. Tapi ikannya tuh aktif guys. Jadi pas gue lihat itu ikannya tetap aktif, cuman luka-luka gitu, banyak banget lukanya. Ini sih udah lebih mendingan ya. Jadi kejadiannya tuh gue baru pulang semalam, dan waktu pas malam itu juga karena amoniak burn itu disebabkan karena kadar amoniak tinggi di air. Jadi untuk penanganannya itu sebenarnya gampang guys. Jadi kalian harus rutin ganti air langsung ya, langsung ganti air karena kadar amoniak di airnya tuh tinggi. Jadi pas gue datang itu sampai rumah, airnya langsung gue ganti, kurang lebih 70% ya, hampir habis. Gue ganti 70%. Terus kanister gue cuci ya, gue cuci semua. Jadi seperti yang kalian tahu, akuarium ini gue pakai filter kanister, dan filter kanister yang gue pakai memang sebenarnya kapasitasnya nggak terlalu besar ya, cuman mesinnya sendiri, pompanya, power headnya itu kapasitasnya udah lumayan lah. Untuk akuarium 60 liter kayak gini dengan pompa kapasitas 800 liter per jam tuh sudah cukup lumayan lah. Nah, cuma memang karena kapasitas medianya sedikit dan tertutup di kanister itu, jadi ya kotoran tuh menumpuk gitu di kanister. Makanya kalau kalian pakai kanister ya harus secara berkala juga dibersihin. Dan untuk pembersihan kanisternya sendiri, ini gue dari pertama setup ya, itu kurang lebih sampai dengan kemarin tuh 1 bulanan lah guys. Jadi dari sini gue ngambil pelajaran bahwa ya nggak bisa selama itu juga gitu, meskipun pakai kanister tetap aja media itu harus dicuci berkala, jangan terlalu lama gitu ya, maksimal banget 2-3 minggu lah sekali kalau pakai kanister ya gitu guys. Dan memang pas gue cuci kanisternya itu di media filter biofoamnya gitu-gitu ya, kotor banget sih, banyak kotorannya gitu. Dan ini juga ikan-ikan gue saat ini belum fit banget ya. Seperti yang kalian lihat tuh, yang paling parah sih di lion cuy gue ya tuh, yang warna putihnya juga jadi pucat, jadi agak kemerahan, terus di sirip-siripnya juga merah. Jadi gue masih treatment secara berkala nih, ganti air terus biar kembali pulih lagi kayak semula. Setahu gue sih itu ya guys. Jadi untuk nanganin penyakit amoniak burn kayak merah-merah gitu, kemerahan, kuncinya cuma ganti air aja. Sebenarnya amoniak burn sama aeromonas itu mirip-mirip ya guys. Jadi kalau aeromonas juga merah badannya, gitu kayak luka gitu. Cuman kalau di ikan gue ini indikasinya sih lebih ke ammonia burn sih, karena rata banget, hampir semuanya merah ya. Gitu guys. Nah buat kalian nih yang pelihara ikan mas koki, apakah pernah punya kejadian yang sama gua?
Sebelumnya dulu juga gue pernah ikan gue mati ya gara-gara ammonia burn ini, karena stasiun udah jumbo dan gue telat sih penanganannya, telat. Jadi waktu itu ikan oranda gue, kalau kalian pernah nonton juga ada di video gue sebelumnya, kan oranda gue yang udah gue grooming dari kecil tuh mati gara-gara kayak apa ammonia burn. Jadi seluruh badannya tuh merah gitu guys. Nah mungkin dari teman-teman ada tips dan trik untuk menangani kasus ikan yang kena ammonia burn ini gimana, dan apakah yang gue lakuin ini udah tepat mengganti air secara berkala. Rencananya sih dalam hari ini, di hari ini ya, di hari kedua ini gue bakal ganti air 2 kali sehari nih. Bakal gue ganti 50% lagi pagi, 50% lagi sore gitu guys. Dan sebenarnya kalau bicara populasi ya di akuarium gue ini nggak begitu banyak ya, cuma 3 ekor dan 2 ekornya juga masih baby, 1 ekornya juga udah junior nih. Nggak terlalu banyak, tapi memang ya itulah ikan mas koki ya, dia tipikal ikan yang kotorannya tuh banyak banget. Jadi kalian harus punya space yang cukup besar dan kapasitas filter besar untuk bisa merawat air di akuarium ikan mas koki kalian tuh supaya terjaga dengan baik gitu. Makanya kalau pelihara ikan mas koki itu teori over filtration itu ya nggak apa-apa, justru bagus. Jadi semakin besar kapasitas filtrasi lo ya semakin bagus, air tuh tetap lebih terjaga gitu. Tapi yang perlu diperhatikan juga, meskipun filter lo bagus, filter lo gede, ganti air secara berkala itu wajib guys, karena ini sistemnya kita pelihara ikan di ekosistem tertutup ya, dimana airnya tuh yang berputar itu aja gitu. Meskipun udah difilter sedemikian rupa ya airnya tetap itu aja. Jadi kadar mineral dan lain-lain tuh semakin hari pasti semakin berkurang karena diserap sama ikannya. Makanya diperlukan ganti air secara berkala biar si kadar mineral dan vitaminnya tuh terbarui terus gitu. Jadi ditambahkan terus gitu guys. Nah ini kalau kalian lihat si lion chew gue nih berenangnya nungging ya, karena memang ya kalau kalian lihat juga si kurvanya itu juga ini banget ya, tipikal rancu-rancu yang short body. Jadi dia sering banget berenangnya tuh nungging gitu. Cuman buat gue selama dia aktif dan belum sampai terbalik sih masih lucu-lucu aja sih buat dipelihara. Mungkin buat sebagian orang risih gitu ya ngelihat kok berenangnya kayak gitu. Cuman buat gue sih dinikmatin aja karena ikannya gue suka, jadi gue rawat gitu guys. Mungkin segitu aja video update gue kali ini. Doakan semoga ikan-ikan gue cepat sehat kembali seperti sedia kala, si luka-lukanya juga hilang. Dan untuk proses penyembuhannya ini juga sebenarnya sih nggak begitu lama ya. Dari beberapa artikel yang gue baca gitu, itu cuma butuh waktu 3-5 hari biasanya sudah kembali pulih tuh, luka-lukanya juga udah hilang. Ini juga udah jauh lebih baik daripada sebelumnya, lukanya juga udah mulai nggak merah banget ya. Gue harap sih lebih cepat. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang suka ikan mas koki juga guys. Gue Rizky pamit. Terima kasih.